gimana? Itu yang pas kalau udah pulang pertama kali di busway dan di halte juga gitu. Karena itu kita benar-benar shootnya di halte Tebet, lagi peak hour juga. Dan kita emang sengaja hari kerja, jadi kita nggak pengen, karena kan kalau nggak hari kerja pasti kan orang-orang sekelilingnya yang mungkin masuk frame akan dengan baju-baju bukan baju kerja gitu. Bener. Kita pengen menangkap esensi bagaimana sih benar-benar para pekerja di Jakarta itu ketika pulang lelahnya mereka gitu. Jadi memang itu sih yang cukup menantang juga saat itu, karena juga kita ada keterbatasan waktu juga gitu ketika shoot. Tapi ini untuk opening sequence dan juga kayak bagaimana kita menaruh perspektif penonton di tempat Kaluna gitu dengan dunianya dia, dengan soundtrack hidupnya. Jadi sebisa mungkin walaupun sulit waktu itu kita mencoba memaksimalkan, dan jujur sebetulnya take-nya jadinya kesempatannya sedikit sekali kan waktu itu kan, betul sedikit banget. Jadinya benar-benar kita janjian dan itu udah lari-lari udah keringetan. Dan termasuk juga yang sampai adegan ketika Kaluna akhirnya yang sendirian di halte itu juga itu jadi adegan terakhir yang harus kita shoot di halte hari itu, karena kita benar-benar cuma satu hari dan satu momen itu. Beruntung banget Yunita benar-benar sangat masuk ke karakternya dan bisa menghidupkan karakternya sebegitu rupa. Jadi terlepas kita benar-benar sangat terjepit waktu dan lain sebagainya, aku benar-benar bersyukur banget dia bisa memberikan performance yang terbaiknya juga gitu sih. Aku tuh cuma numpang ya Bu di sini. Tekan dari segala sisi. Itu kalau habis makan nggak ada kepikiran buat bantuin cuci piring kayak gitu ya Kak? Kak, token listrik habis, tolong beliin. Ketika Christian menawarkan film ini dan akhirnya aku agree, itu satu yang benar-benar menurutku mutlak gitu. Aku ingin sampaikan di film ini adalah kehidupan yang sejujur-jujurnya gitu. Kehidupan yang mungkin buat orang lain tuh tidak tidak sinematik ya. Tidak, rasanya tuh enggan dibicarakan karena ya hal-hal yang sudah terlalu sering, terlalu banyak, terlalu biasa kita alamin. Tapi sejujur itu aku pengen menempatkan semuanya di film ini gitu. Dan aku ngerasa perjuangan Kaluna itu perjuangan banyak orang, termasuk aku sendiri juga. Dan juga segamblang itu aku ingin menunjukkan bagaimana situasi-situasi yang bisa terjadi di dalamnya gitu. Dan juga sebisa mungkin aku tuh tidak mau menampilkan sesuatu yang memang tidak realistis di film ini gitu sih. Jadi kenapa rumahnya benar-benar bentuknya seperti itu gitu. Sebisa mungkin rumah tuh aku jaga benar-benar seperti apa sih rumah yang dihidupi dengan 3 kepala keluarga gitu. Ada 3 rice cooker, 3 kulkas. Rice cookernya juga jenisnya beda, itu kita sepakatin dengan tipe keluarganya seperti apa yang ada di situ gitu. Iya, sejujur itu. Dan kayak mungkin teman-teman di sini yang udah nonton akhirnya jadi melihat aku di sini mungkin treatmentnya cukup berbeda dengan 2 film sebelumnya gitu ya. Masalah penempatan kamera juga, gambar dan lain-lain. Aku menempatkan bagaimana ini benar-benar bisa menempatkan yang nonton tuh di dalam dunianya Kaluna gitu. Dan walaupun tampak berantakan, walaupun tampak mundane gitu kadang rasanya, tapi itulah dunia kita yang jalani sehari-hari. Kebanyakan kita menjalani seperti itu gitu. Dan menurutku kedekatan itu yang aku ingin agar tetap sampai gitu kepada setiap yang nonton, karena menurutku film ini adalah film yang sangat personal dan juga aku tunjukkan benar-benar untuk hati setiap yang menonton gitu. Harus terkait, rasanya harus ya. Gitu sih. Jadi benar-benar aku pengen menunjukkan sebuah pergumulan, perjuangan hidup yang mungkin rasanya tidak indah gitu, tapi sebenarnya itu indah loh, karena indahnya nyata gitu. Karena ketika kita masih ada di dalamnya dan berjuang melewati itu suatu perjuangan yang indah buat setiap orang. Itu berarti mereka kuat, mereka tangguh gitu. Itu sih. Dan aku pengen merangkul juga setiap yang nonton di sini yang punya pergumulan yang sama atau mungkin serupa gitu, agar memiliki semangat lagi, agar
agar tahu kalau misalkan segala yang mungkin rasanya bikin kita hancur dalam seketika itu ya mungkin itu fase hidup yang harus kita lalui gitu, tapi bukan berarti hidup kita jadi less important, less beautiful sih gitu sih. Sabar ya, nanti kalau kakak sama abangmu udah bisa beli rumah, kamu kan bisa pindah lagi. Ya nanti tuh kapan, Bu? Apa sebaiknya pergi? Guys, Kak Luna dari SMA, terus Tanis dari geng berempat. Kita punya grup geng namanya 30 Under Pressure. Kayaknya itu udah jelas banget ya menandakan bagaimana penderitaan kami di usia itu. 30 gitu. Under Pressure. Iya. Dan itu sampai sekarang maksudnya di luar film pun grup kita berempat namanya itu. Dan dari kemarin pun ibaratnya Balada Mogala pun kita tetap ngobrol kayak bener-bener di HSL gitu, kayak besok gimana nih, terus datang jam berapa segala macam, terus adalah yang kita ceng-cengin tetap ada ya kan, ketawa-ketawa tetap ada gitu. Dan memang karakter Tanis itu dari persahabatan ini Tanislah yang memilih untuk lebih dulu menikah dan sudah punya anak. Tanis itu mungkin menjadi perwakilan warga Indonesia yang memang berkarir tapi juga menikah dan punya anak gitu ya, dan juga punya satu problem yaitu mertuanya. Ya mungkin ada beberapa juga yang merasakan seperti itu gitu. Jadi banyak itu perwakilan dari sisinya Tanis. Dan memang Tanis ini support system untuk Kak Luna, sama kayak yang tadi dibilang sama Vita, bener banget. Kayaknya Kak Luna tanpa kita berempat film horor gitu ya. Dan memang sama aku gimana, mungkin nggak beda jauh sama kehidupanku sehari-hari. Dan memang ya pasti kita semua nggak bisa milih jadi sandwich generation apa enggak gitu kan ya. Takdir dan nasib. Betul, tapi memang ya disyukurin aja, dijalanin aja gitu ya. Kayak gitu sih. Disyukuri aja ya, dijalani aja. Pokoknya gue pengen cepet-cepet punya rumah sendiri. Alhamdulillah 20 tahun tinggal di sini gak pernah banjir, Mas. Sekarang orangnya pindah kemana? Sudah almarhum. Selamat sore, aku Aisyita. Aku belum nonton filmnya. Belum. Aku ketinggalan banyak. Aku dari kemarin kan lagi kerja yang lain, terus tiap lihat semua story-nya teman-teman ini kayak aku FOMO. Kayak yang di film itu ya kelakuannya ya. Karena aku ketinggalannya tuh kayak banyak sekali gitu, kayak kok mereka bersenang-senang, apa mereka nonton konser bersama, apa karena waktu kemarin kita lagi sempat dinner bareng sebelum udah mulai rangkaian promo ya, aku ngerjain Kak Luna, aku bilang dia nggak boleh lihat trailernya ya, kita duluan, terus dia ngambek. Ternyata aku ditinggal berkali-kali nonton. Cuman dari situ juga aku senang sekali mendengar banyak cerita dan banyak sekali yang DM ke aku di berbagai platform bilang kalau misalnya filmnya bagus, tapi itu lagi menimbulkan kayak gue belum nonton gitu. Coba ya maksudnya ikut senang kalau ternyata banyak yang suka, mudah-mudahan nanti ketika tayang semakin banyak lagi yang suka dan relate sama film ini. Kalau kamu sendiri relatable nggak sebagai Kamala? Enggak lagi. Enggak ya? Enggak ya? Enggak dong. Kamu Kak Luna ya? Aku Kanendra. Enggak. Aku kayak ngeliat kita tuh ini ya, waktu pas lagi diskusi lebih ke mencomot kayak somewhere in between sibling siapapun yang pernah ada lah gitu. Maksudnya kayak kira-kira pokoknya diambil yang highlight yang paling ngeselinnya di sebelah mana sih gitu. Dan ternyata memang bener ya, banyak yang relate gitu, banyak yang mendem jero gitu sebagai Kak Luna gitu, bisa sih pikirin ke situnya gitu. Dan ya gitu deh, aku masih ngomong sampai mana sih, takut keterusan. Nonton ya hari ini, jangan pulang cepet ya. Oke. Tunggu. Mas, tulis aja Mas, tulis. Nah, di sini kita ada tempat duduk. Sebelumnya, justru sebenarnya di HSL ini, kenapa gue sampai pengen banget ngikut dari awal ditawarin, hampir nggak jadi soalnya karena schedule waktu itu tabrakan. Terus Adat ya. Terus akhirnya memang pas bener ternyata bisa, waktu schedule ada perubahan, akhirnya aku bisa, aku langsung masuk karena memang aku relate banget sama Kak Luna.
Sebenarnya jadi dari sobat yatim kan? Sobat yatim ya, sobat yatim. Jadi kayak banyak banget. Jadi Kaluna kan? Sebenarnya kok pengen jadi Kaluna nggak boleh. karena memang cerita di Iceland itu benar-benar cerita kita semua gitu ya, pejuang hidup itu satu itu. Terus kalau dananya sendiri, dari selama gue jadi aktor, justru gue merasa ini sebenarnya karakter yang gue ngerasa gue paling mirip. Gue banyak traits yang sama Danan gitu. Dan justru serunya sama Sab itu adalah ngedesain gimana cara kita bisa ngeluarin karakter Danan ini justru karakter yang berbeda, apalagi ini karakter yang ada dari buku dan pembaca sudah banyak kan, interpretasi, imajinasi udah ada, semua tuh berbeda-beda dan itulah yang kita coba desain, cara dia jalan, cara ngomong, cara ya semuanya lah gitu. Dan itu seperti apa sih kira-kira yang bisa at least bisa mendekatin imajinasi para pembacanya Amira. Terus udah gitu memang karakter Danan ini karakter yang menurut gua could be your anyone gitu. Danan ini apa ya, kita kan setiap hari pasti setiap manusia punya masalah, punya beban dan yang semuanya ditanggung. Dan kita semua tuh butuh sosok Danan gitu, di mana tempat kita ngerasa ya tempat kita bersandar gitu, tempat kita bisa keluh kesah dan lain, bisa itu bisa orang tua, bisa pasangan, bisa teman gitu. Dan bersandar di Faranjina. Bisa loh ke situ. Gue lagi serius, lagi bagus. Jawaban gue lagi bagus loh. Gue sampai mana sih tadi anjing? Bersandar orang tua. Nah, jadi ini karakter yang menurut gue juga karakter yang bisa nge-represent banyak orang dan bisa jadi contoh untuk mungkin teman-teman di luar sana yang punya teman-teman Kaluna gitu, untuk apa sih yang harus kita lakuin. Kayak Danan ini kan dia I'm all ears ya, kayaknya buat Kaluna. Dia itu kan apa ya, dia siap mendengarkan, selalu ada, tapi dia juga ngasih space ke teman-temannya untuk, maksudnya ngasih space ke Kaluna untuk dia menyelesaikan masalahnya, menangani masalahnya. Tapi saat dibutuhkan, dia yang paling depan. Gitu. Ya, begitulah kira-kira. Dan ini mungkin untuk menunjukin kalau Gemini itu green flag. Cowok Gemini emang iya sih. Kita Gemini. Iya benar. Di sini kita ada tempat duduk. Setuju banget sama komentar-komentar itu yang udah nonton itu, kayak kirain nonton film, ternyata hidup sendiri. Oh, saya pun begitu kok. Ini film atau hidup saya sendiri gitu. Karena aku ngerasa banget di film ini, dan aku happy banget memerankan karakter Kaluna ini. Aku merasa menjadi representasi perasaan banyak orang, karena ternyata banyak banget yang merasakan beban kayak Kaluna ini. Dan kayak dari kemarin kita media visit segala macam, sampai ditanya ternyata generasi sandwich di Indonesia tuh gede banget loh, 40% sekian, dan itu banyak banget menurut aku. Mungkin hanya makhluk Allah yang terpilih ya, tidak sandwich generation ya. Benar. Selamat buat kalian semua. Tapi maksudnya, dan kayaknya ini belum pernah difilmkan dan belum pernah ada yang kayak gini, jadinya menurut aku juga happy banget. Mbak Amira thank you banget, ceritanya bagus banget. Sampai kemarin pas trailer itu tayang, jadi kemiripan Kaluna sama aku ini lumayan banyak banget miripnya gitu. Tapi mungkin fase bebannya tuh sudah terlewati kalau aku, alhamdulillah. Tapi aku tuh anak bungsu dari 3 bersaudara, bungsu rasa sulung, mantap. Kak aku yang di atas aku, Kamala, kak aku in real life perempuan juga, yang paling tua itu cowok, Kak Nendra. Jadi benar-benar kayak hidup sendiri kayak pas baca, oh ini saya gitu. Oh ini satu gitu. Terus jadi kemarin pas trailer itu tayang, aku iseng nanya ke aku, Kak udah nonton trailernya? Dia kayak udah. Kok bisa gitu ya kata dia. Kayaknya emang cara Allah, lo kan nggak pernah komplain nih, cara Allah ngasih tahu kalau apa yang lo rasain tuh kayak dari karya lo ya. Ya nggak tahu deh, aku tinggal aja ke atas daripada percakapan ini makin panjang dan gurau air mata kan. Aku hindari aja deh, nonton aja sendiri. Makanya aku penasaran banget nanti dia datang, dan kan di Medan nanti akan ada special screening kan. Sudah aku kerahkan kayak keluarga di Medan, yuk meluncur, dengarkan isi hati aku. Keren. Hashtag balas dengan karya, ya kan? Cuma mau mengkomunikasikan aja. Mahal ya, Nek? Kena ISPA dulu lo syuting di peak hours cepet ya kan? Aduh. Betul, karena kayak banyak banget kan maksudnya campaign dia di film ini yang dibilang kadang luka
kita paling dalam itu justru dari orang terdekat kita sendiri, which is itu keluarga. Dan menurut aku itu bener banget, dan aku rasa banyak banget yang merasakan hal itu, yang merasakan aku tuh Kak Luna ya seberat itu ternyata menghadapi keluarga. Jadi mudah-mudahan aja film ini bisa jadi teman kita semua dalam perjalanan kita untuk kayak lagunya Gita yang jadi soundtrack di film ini yang ending tadi. Semoga sembuh dari luka yang ada di hati kita. Amin, 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 amin. Ini berapa per tahun nih? 200. Mending buat DP rumah. Iya loh. Bapak kan sudah pernah Jadi kita kebetulan syutingnya itu awal itu scene sama teman-teman segala macam. Nah di menuju akhir itu masuk scene sama keluarga. Nah itulah masuk berat sekali. Karena benar-benar keadaan di rumah itu sesak banget. Jadi aku sampai pun japri ke mereka semua kayak main dong kalau kasih. Ini di suasana di sini tuh bener-bener iya intensitasnya tuh kayak kok sesak banget ya dari rumahnya, energi rumahnya, scene-scene yang akan diambil gitu. Dan kalau aku mungkin kesulitan yang menurut aku lumayan sulit banget kalau misalnya teman-teman tadi lihat ada aku conversation sama bapak yang di ruang depan itu menurut aku lumayan berat banget. Itu kita sebenarnya tag-nya lumayan 3 jam gitu, tapi maksudnya dialognya tuh emang cukup panjang. Padahal cuma dialog aja, tapi aku kayak habisin fighting, energi aku habis ngomong sama bapak karena kayak aku nggak kuat dan bapak kayak gitu. Itu sih. Wow, pasti. Silahkan. Oh, kenapa tawa lu? Mungkin kalau aku mungkin scene paling kebetulan sceneku sebenarnya semuanya scene yang fun. Terus memang mungkin bukan berat, yang challenging adalah waktu kita ngedesain itu. Justru di proses ngedesain itu karakter Danan dari situ. Sama mungkin yang paling beratnya karena aku juga bisa Nita main bagus banget, jadi benar-benar waktu ada scene aku sama Yunita yang berdua itu aku sampai juga sedihnya sampai sesak gitu. Ya, di apartemen. Terus yang kedua sebenarnya bukan scene-ku. Itu memang aku sempat lagi ada di set, dan dia pengen lihat scene-nya sama bapak. Itu juga aku hampir pecah. Sampai akhirnya aku keluar dari set karena nggak bisa nih gua. Nggak bisa nih, bapaknya disuruh berhenti ngerokok kok mau ya? Bapak gua nggak mau dulu. Enak Luna, ada good point-nya ini filmnya. Itu pas terjadi kayak wah, nggak dilawan bungsunya. Cukup Mbak, ada lagi. Gila. Nggak usah beli tanah itu kalau uangnya belum kekumpul. Kita juga ketipu, terlanjur. Mana kita tahu ya kalau ngambil pinjol itu bukan terlanjur, itu bego namanya. Tolong kau.